Bagi-bagi takjil ilmu 1 juta US dollar lewat TikTok Shop by Tokopedia. Jadi gini, ini kan lagi masa Ramadan ya, bener nggak? Terus banyak banget kan teman-teman yang pengen dapat tajil, bener nggak? Nah kali ini di YouTube gua kali ini gue mau bagi tajil, tapi bentuknya bukan sesuatu yang manis buat lu minum, buat lu berbuka, tapi sesuatu yang mungkin bisa mencerahkan pikiran kalian dan bisa bikin kalian dapetin pendapatan lebih banyak, khususnya jualan di TikTok Shop by Tokopedia. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi, gimana sih caranya buat ngasilin penjualan banyak di TikTok Shop by Tokopedia? Udah tau belum? Sebenarnya kalau sadar nggak sih kalian? Gue lagi nyebut sesuatu yang beda. Dulu namanya Shop Tokopedia, dulu TikTok Shop, sekarang jadi Shop Tokopedia. Terus udah gitu sekarang jadi TikTok Shop by Tokopedia. Karena kan Tokopedia sama TikToknya udah bener-bener merger nih. Bener gak? Nah sebenarnya dari beberapa lama nih gue kerja sama dengan mereka gitu ya. Gue kerja sama dengan mereka, gue nemu banyak banget insight yang bisa dipakai buat ningkatin penjualan online kalian. Dulu waktu TikTok Shop doang, dan sekarang begitu digabung sama Tokopedia, ini gua rasa ini bener-bener bakal jadi sesuatu yang gila banget, bakal mempercepat banget. Tapi kalau lu ngerti, kalau lu kagak ngerti sama aja bohong. Ternyata ada beberapa cara gitu ya. Yang pertama yang perlu kalian ngerti adalah ketika kalau zaman dulu nih TikTok Shop kan ya udah kita tuh ngomongin e-commerce atau social commerce yang dibangun berdasarkan sosial media, bener nggak? Jadi yang penting itu adalah konten, yang penting itu adalah kontennya, promosinya, siapa yang ngomongnya gitu kan, dan itu bakal bikin orang tuh mau beli apa enggak. Itu adalah yang lama gitu ya. Nah digabung sama Tokopedia, ini dia punya kekuatan yang baru di mana Tokopedia ini punya audiens yang loyal, orang yang senang belanja di situ, dan terus mengandalkan sistem yang namanya pencarian. Dan Tokopedia sendiri punya banyak toko yang kuat, dan ini tuh digabungnya jadi satu gitu ya. Terus harus ngapain nih ceritanya biar kalian bisa dapat penjualan yang cepat, biar bisnis kalian bisa terus tumbuh di TikTok Shop sama Tokopedia ini. Nah yang lo perlu ngerti adalah pertama, model bisnis lo dulu ini adalah model bisnis yang cocoknya kuat di Tokopedia atau TikTok Shop. Karena beda nih, gue bilang bedanya kenapa gini. Sekarang kalau kalian punya barang-barang yang pencariannya tinggi, yang pencarian tinggi nih, catat nih, katakanlah apa? Contoh, misalnya kalian punya barang yang banyak dicari, contoh kayak gini, spare part otomotif. Nah, ini kan lu nggak perlu di-influence kan? Contoh gini, lu naik motor, lu naik mobil, terus tau lu jatuh, lu apa keserempet atau lu apa, dan spion lu patah misalnya. Itu kan lu nggak perlu di-influence buat, beli spion dong guys. Kan guys, bener nggak? Lu pasti bakal langsung nyari, aduh spion gua patah. Beli di bengkel segini, dipasangin mahal. Coba cari dulu deh di online. Nah, itu kan adalah model-model bisnis atau model-model penjualan yang dicarinya berdasarkan pencarian. Nah, ini berarti nyawa lo pasti bakal banyak di Tokopedia nih. Gitu, dan enaknya adalah orang mau buka Tokopedia atau orang mau cari di TikTok sama aja lo ketemunya lu juga gitu loh, ya. Nah, ini yang pertama. Nah, atau yang kedua, ketika bisnis lo itu adalah bisnis yang harus di-influence. Contoh gini, baju. Baju itu ya kalau baju polos ya, misalnya gitu ya. Contoh, gue nggak tahu dengan kalian ya, tapi misalnya kalau yang gue ngalamin ya, gue kayak kalau beli baju itu bukan sesuatu yang harus tahu-tahu gitu ya. Udah, gue udah 2 bulan nggak beli baju, kayaknya enggak deh. Kalau cowok kayaknya kalau ya udah baju gue ada kok tiap hari ada, cukup, nggak usah beli baju gitu kan, bener nggak? Tapi misalnya biasanya cowok tuh jadi korban Jadi korban, kalau nggak korban bini, korban pacar gitu kan. Pacar lu lihat konten atau lihat apa, bagus nih baju gini, beli dong. Dar. Itu kan terinfluence gara-gara konten, bener nggak? Nah, itu baju terinfluence. Skincare juga sama. Lu tadinya nggak ngerasa masalah sih. Muka lu fine-fine aja. Terus udah gitu mulai banyak nih yang cerita, aduh, nggak pede nih gara-gara ada flek. Atau zaman sekarang katanya ada juga malah sengaja tato flek gitu. Tau nggak lu? Iya kan? Aduh, kalau kayak gini tuh lebih cakep nih. Yang tadinya kita merasa fine-fine aja, terus tato kita jadi, oke, kayaknya bagus juga jadi kayak gini. Ngaca-ngaca, kayaknya cakep nih. Terinfluence kita sama konten, bener nggak? Gue aja kalau dihitung ya, sekali-sekali nih gue beli baju gara-gara nyari, itu gara-gara gue ada meeting di Jakarta, gue udah pergi, dan gue lupa bawa baju. Jadi akhirnya gue baru beli baju gitu kan. Nah, itu kan search sama influence gitu ya. Nah, dari sini yang perlu kalian ngerti adalah, karena ini jadi satu, sebenarnya semuanya bisa, tapi lu promosinya harus lewat mana? Karena ternyata gitu ya, sekarang ini bisa dibilang di TikTok Shop by Tokopedia ini jadi ada banyak pintu masuk. Pintu masuk pertama, tadi gue udah bahas, pertama dan kedua tuh gue udah bahas berulang-ulang, itu lewat yang namanya search, lewat yang namanya konten. Ini dua hal yang benar-benar
bisa digalakin gitu ya. Nah, kenapa gue bilang lo harus tahu? Karena gini, buat kalian ngerjain dua-duanya, kalian bakal buang waktu sangat banyak sekali dan gak efektif. Contoh gini, kalau gue tadi jualan spion gara-gara rusak, bukan spion modifikasi ya. Gue ngapain bikin konten sebanyak mungkin tentang spion? Karena orang yang spionnya fine-fine aja tidak akan kepikiran beli spion. Bener nggak? Tentang spion, tentang ban, tentang apa barang-barang yang dicari intinya. Ya, nah tapi kalau misalnya gue bikin baju, terus baju yang gue bikin modelnya unik-unik, aneh-aneh, dan terus sudah gitu sama gue nggak dibikin konten, sama gue cuma di post doang, salah. Siapa yang lihat? Nggak ada yang nyari, nggak ada yang lihat, baju nggak laku. Yang perlu kalian sadar adalah buat jualan itu yang paling penting adalah bisa seberapa banyak orang lihat produk kalian. Makanya bisa dibilang nih jualan e-commerce itu sekarang yang ada dua. Lu ngerti strategi e-commerce, kedua lu strategi marketing. Strategi e-commerce ya lu nentuin ini barangnya apa, harus diapain. Strategi marketing gimana cara promosinya. Makanya ini yang kita bahas banyak ya. Nah, yang kedua pertama adalah dari search, kedua dari konten. Yang ketiga, live streaming. Nah, live streaming itu juga sesuatu yang bisa menginfluence orang. Tapi yang live streaming yang perlu dimengerti adalah ada ilmunya, ada caranya. Harus bisa bikin orang tuh ngerasa murah, harus bisa bikin orang tuh ngerasa oke, harus bisa bikin orang tuh ngerasa apa gitu loh, ngerasa mau beli. Karena kalau nggak percuma banget. Gue lagi collab kerja sama TikTok. Kita lagi bikin banyak event tentang training live streaming se-Indonesia. Kemarin kita udah jalan 3 kota di Jakarta, BSD, Bandung. Berikutnya gue nggak tahu nih mau kemana, antara Jawa Tengah apa Jawa Timur. Coba kasih tahu gue pendapat kalian mau dibikin di mana tentang live streaming ini ya. Nanti kalau banyak kita bakal adain di situ bulan Mei, mungkin bulan Mei ya. Nah, live streaming ini ada ilmunya. Yang keempat, nah ya, search, konten, live streaming, affiliate. Nah, affiliate ini juga kan ini sesuatu yang membantu kalian daripada kalian bikin konten atau live, orang lain aja yang konten atau live. Tapi kan gini, suka banyak orang ngerasa kalau gue lewat affiliate gue bayar, gue keluar komisi. Bener, tapi yang lu perlu ngerti adalah kalau semuanya lu yang bilang, audiens lu nggak percaya. Kenapa? Karena mereka selalu ngerasa itu kan lu yang bilang, bukan gua, bukan orang lain. Makanya perlu banyak orang buat ngomongin. Ibarat gini deh, lu punya anak, ya, atau kalian mungkin punya kenalan anak kecil. Ini anak bandel. Lu sebagai bapaknya ngomongin gak didengar. Gimana caranya? Suruh banyak orang yang ngomongin, pasti ada yang didengar. Nah gitu cara menjual. Gitu, kebayang gak? Nah inilah affiliate. Yang kelima, lu main ads. Ads ini bukan buat datangin penjualan. Ads ini buat memperkuat sisi mana yang mau lu ambil. Ngerti gak? Jadi gini, oke, lu mau barang lu pencarian nih. Kalau di Topet dulu lu mainnya iklan top ads. Nah, lu hajarlah lewat iklan ini nih, top ads. Terus sekarang ganti jadi namanya PSA dari TikTok. Hajarlah lewat situ. Gitu. Terus lu punya apa lagi nih? Misalnya, oh, lu harusnya di kontenin atau live lah. Hajarlah iklannya di situ gitu loh. Kebayang nggak? Nah, yang keenam ada lagi nih. Yang keenam apa? Yang keenam adalah lewat yang namanya paket exposure. Kan di Tokopedia ada tuh sekarang banner-banner gitu kan, kayak gitu kan. Nah, ini lu bisa beli. Gitu ya. Lu bisa beli, bisa ikutan campaign gitu kan. Nah, ini adalah hal-hal yang bakal memperbesar atau mempercepat bisnis kalian. Nah, jadi, kenapa tadi gue bilang, buat laku gimana? Lu harus tahu masuknya kemana. Karena kenapa? Dari 6 ini, jujur lu nggak mungkin bisa hajar semuanya. Capek. Gitu. Sekarang gini, bayangin aja ya. Gue bikin Mea, ini kita bikin agensi khusus buat bantuin TikTok Shop. Jadi, mau ngomongin, lu mau ngurusin apa? Lu butuh iklan, kita ada. Kita salah satu top partner. Lu mau ngurusin apa? MCN, cari afiliator. Oke, kita punya yang banyak. Kita juga sekarang berapa ya? Ranking 4, ranking 3, ranking 5 ya itulah ya. Pokoknya kita salah satu top juga di TikTok. Lu butuh apa? Lu butuh konten, lu butuh affiliate. Lu butuh konten, lu butuh live. Oke, tenang. Kita juga TikTok Shop partner. Dan kita juga sekarang masuk 5 besar juga di TikTok. Gitu. Kurang apa coba? 1, 2, 3. Oh, agak nyombong nih gue ya. Terus lu butuh apa lagi ya? Intinya kita ada semua. Nah, jujur ketika kita ada semua, kan logika gue ya ketika awal gue membangun berkarir gitu ya, dari awal, dari kecil sampai sekarang kita termasuk yang level top. Gue berpikir kayak, oh ya udah gitu. Mungkin bisnis yang kerja sama kita itu adalah bisnis yang di level kecil ke tengah. Yang besar, kayak multinational company gitu ya, itu kan nggak mungkin kerja sama kita. Siapa sih kita? Agensi lokal gitu kan. Benar nggak? Yang besar nggak mungkin. Ini bahkan ngontak pun nggak mungkin. Benar nggak? Wajar dong. Kenapa ngontak nggak mungkin? Ya iyalah. Lagian gue pikir kalau brand udah gede, udah punya banyak timnya, udah ratusan bahkan ribuan, masa nggak bisa bikin
promosi e-commerce sendiri, malu dong. Bener nggak? Tapi ternyata begitu kita makin seiring peringkat kita naik, jujur sekarang cukup banyak international brand yang kontak ke kita. Gitu kan, minta dibikinin strategi inilah, minta misalnya kalau ini bisa nggak ngerjain ini, bikin campaign ini itu. Dan ketika gue tuh jadi kayak, kenapa sih mereka kayak gitu? Oh, ternyata international brand ini yang pinter. Nah, beda nih sama brand lokal. Ya kan buktinya mereka internasional, kita lokal ya. Jadi kan wajar dong gue bilang yang pinter yang itu ya. Kenapa? Karena kalau yang lokal, itu biasanya gini, gue pengen bikin semuanya sendiri timnya. Dan ujung-ujungnya ternyata itu jauh lebih mahal dibandingin international brand. Yang mereka fokus ke bagian mana yang mereka penting, bagian yang ibarat ini mereka lempar ke orang lain. Gitu. Nah, disitulah jadi ngerti, oh gitu ya. Jadi kayak kita dapat orang, kita dikontak gara-gara mungkin kita dianggap sekarang salah satu yang paling bagus di Indonesia. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika misalnya kalian gini, lo kebayang nggak international brand aja, mereka nggak bisa ngerjain semuanya, dioper ke orang lain, tapi international brand jalan semuanya. Nah, sekarang masa sih kita yang lokal, kita yang mungkin belum besar sebesar mereka, kita mau coba semuanya, puyeng lah, apalagi yang pemula. Makanya tajil dari gue adalah, gue udah spill tadi ada 6, lo pilih mana yang kira-kira paling cocok buat bisnis lo, cobain satu, jalanin dulu. Gitu. Kalau udah untung, baru nanti nyobain yang lain. Jangan serakah, paksain duanya, paksain semuanya, dan kalian gak mampu buat bikin timnya. Kalau mau kita bantu ajarin, kita juga punya program edukasinya, ada kelas intensif, dan ada program pendampingan. Bedanya apa? Kalau kelas intensif, ya kita ajarin lo secara private, tapi ya kita ngajarin lo harus ngapain. Nanti lo strateginya mikir sendiri. Kita cuma ngajarin teknisnya. Kalau kalau pendampingan, ya kita ngasih arahnya seperti apa, kita sambil kasih tau lo harus ngelakuin apa biar bisnis lo jalan. Ya kurang lebih itu takjil dari gua. Kalau misalnya ada yang mau tanyain, lu tulis di komen. Jangan lupa like dan share.